Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi sebelum itu saya ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa berkumpul di malam hari ini ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita jadi bisa berkumpul di malam hari ini dengan kondisi penuh dengan ilmu dan rahmat darinya. Jadi nggak usah berlama-lama, saya langsung bawa ke pembahasan aja ya, karena ada yang mau saya sampaikan. Sebelum itu teman-teman pernah nggak sih ngerasa pusing atau capek ketika scroll sosmed, entah scroll TikTok, scroll Instagram, pernah capek nggak? Padahal kan kayaknya rebahan aja ya, tapi kok kayaknya capek. Nah, itu saya akan bahas sedikit. Pertama-tama yang harus dipahami adalah ketika kalian kita scrolling, itu ada satu hal yang kita dapat, yaitu informasi. Tapi kita sadar atau tidak, informasi yang kita dengarkan atau yang kita baca itu sebenarnya banyak banget dalam satu waktu. Jadi arus informasi itu sangat-sangat masif gitu, bisa dibilang. Nah, arus informasi yang masif itu apa sih? Jadi arus informasi itu adalah data-data atau informasi yang kita baca dari sosial media yang orang-orang posting, yang media posting, lalu kita baca dan ya sudah kita mendapatkan informasi. Namun di balik itu kita tidak sadar ada hal-hal yang sebenarnya berbahaya. Sebelum itu kita harus pahami dulu informasi yang beredar di sosial media itu. Pertama, mereka tuh cepat sekali. Jadi dunia ini kan benar-benar jaringan internetnya sudah sangat-sangat luas ya. Jadi mencakup seluruh dunia. Kita jadi bisa tahu apa yang terjadi di Amerika sana dalam hitungan detik dari tempat kita ini di Cikokol. Jadi semasif itu dan seluas itu jangkauannya. Lalu juga hal yang kita perlu pahami adalah selain perkembangan tadi adalah bahaya-bahayanya. Tentu di balik informasi-informasi ini tentu ada hal baik, tetapi kan kita juga tidak boleh lupa akan dampak negatifnya. Dampak positif tentu kita bisa terima, tetapi dampak negatif itulah yang harus kita waspadai dan harus kita setidaknya kita ngerti lah bagaimana cara menanggulanginya. Oke, jadi saya akan membahas dampak-dampak negatif tersebut. Yang pertama, dampak negatif daripada arus informasi yang sangat-sangat banyak itu adalah, pertama, menurut penelitian yang saya baca di universitas, saya lupa detailnya, tetapi di Norwegia, yang menyebutkan bahwa ketika kalian membaca terlalu banyak informasi dalam satu waktu, maka kalian tuh secara mental itu kalian tuh akan lelah. Karena apa? Ketika kalian scrolling, kalian pernah gak sih scrolling satu berita, belum selesai baca atau belum selesai memahami konteks keseluruhannya, kalian scroll lagi. Begitu juga seterusnya. Belum baca secara lengkap, secara runut, scroll lagi. Dan itulah yang mengakibatkan mental kalian lemah. Mungkin kalian sepintas kayak, nggak asik nih scroll, nggak asik scroll. Tapi di dalam otak akan memproses informasi yang mana belum tuntas, lalu kalian dijali dengan informasi lagi. Itu tuh yang pertama yang membuat otak kalian tuh akan lelah gitu. Jadi otak akan mengirim sinyal kepada di dalam struktur otak secara mental kalian tuh jadi akan capek. Makanya kenapa kalau kita tadi balik ke awal, kok kayaknya kita scrolling tuh tiduran tapi kok kayak capek ya. Habis itu udah 1 jam scroll, habis itu kayak aduh, kok gini amat hidup gue, capek. Kayaknya gue ya, nah itu salah satu dampak pertama. Yang kedua adalah polarisasi sosial. Ini dampaknya lebih ke kita dan sosial kita. Kalian pernah gak sih ketika kalian membaca sosial media itu, kalian akan merasa bahwa informasi ini tuh mendukung satu pihak dan menyerang pihak lain. Biasanya fenomena ini terjadi itu ketika lagi pilpres, lagi pemilu, seperti itu. Dan ketika seorang pembaca itu tidak fokus, tidak mengerti konteks keseluruhan daripada berita, apalagi dia
hanya apa ya, benar-benar tergiring opininya, maka ia akan menjadi semacam, kalau istilah orang luar tuh kayak semacam, jadi kita jadi dombanya. Jadi kita itu akan menjadi terbawa, dan ketika kita menerima informasi itu mentah-mentah di sosial, kita akan seperti, wah, gue lihat di sosmed Prabowo orang baik, Anies orang jahat, gak bener nih, Anies antek-antek Arab misal. Hal-hal seperti itulah yang akan mengakibatkan terpecah di masyarakat seperti itu. Lalu juga dampak lanjutan adalah akan membentuk echo chamber. Jadi echo chamber itu seperti namanya, seperti dia tuh ngomong di ruang gema. Dia ngomong A, maka A itu akan balik ke dia. Artinya apa? Orang itu ketika bersosial media akan membaca atau melihat informasi yang memang algoritma itu sudah mengaturnya, informasinya itu seperti yang dia mau aja. Kita balik lagi menggunakan contoh kasus tadi, lagi pemilu atau lagi pilpres. Kita ganti contoh ke pendukung Anies ya misal, biar adil. Nah, itu pendukung Anies kalau scrolling pasti, saya nggak bisa memastikan, tapi kemungkinan besar berita-berita yang nongol itu adalah sentimen baiknya Anies dan sentimen buruknya dua paslon lain. Ya enggak, pasti kemungkinan besar itu seperti itu, kecuali dia itu adalah pendukung yang rasional, jadi dia membuka diri terhadap informasi lain. Sementara yang tadi saya bilang, echo chamber itu ketika dia dijejali dengan informasi yang lain, dia nggak mau lihat, dia langsung scroll aja gitu aja. Antara dia menganggap itu berita bohong atau enggak, dia menganggap ini buzzer gitu. Lalu dari dua dampak tersebut ada dampak-dampak lain, yaitu dampak kognitif. Kemampuan otak kita itu sebenarnya itu memang sangat-sangat kuat gitu, memorinya itu hebat banget. Tapi kita perlu tahu, otak kita juga ada tahapan-tahapan yang untuk mengolah informasi. Dari zaman dahulu kita mengenal membaca, di Islam pun gitu, Iqra, kita harus baca. Tapi yang kita tidak sadari ketika kita bersosial media, informasi-informasinya itu kita dijajali dengan informasi yang sebenarnya kita belum siap. Kita belum siap tentang isu A, kita langsung loncat lagi ke isu B. Misal kemarin lagi rame-rame tentang ada darurat demokrasi, mungkin kalian pernah dengar ya, pernah lihat yang latarnya biru. Itu belum kelar, nongol lagi berita Loli dan Nikita Mirzani ribut. Sepenting apa berita itu? Terlepas dari penting atau tidak, sebenarnya itu kan bukan kebutuhan kita. Tetapi kita melihat itu lalu dijejali berita-berita lain yang beruntutan, sehingga kemampuan otak kita untuk menerima informasi itu akan menjadi berkurang, yang mana mengakibatkan salah satunya dampaknya tadi yang pertama saya bilang, mental akan menjadi lelah. Kedua, kemampuan otak kita untuk memproses informasi itu akan sedikit berkurang. Jadi kita kemampuan kita untuk mengolah informasi itu berkurang. Kita lebih sulit untuk melihat substansi daripada suatu hal. Seperti itu. Lalu juga ada lagi tentang bagaimana kalau kita bersosial media itu pasti kita buka HP dong. Nah, dampak lainnya adalah kita tuh sulit tidur. Jujur, siapa yang tidur di sini jam 8 malam udah tidur? Itu kayaknya paginya nggak tidur deh kemarin. Ya, kayaknya paginya kan nggak tidur. Pasti, sumpah, pasti jarang banget, ya nggak? Nah, itu ternyata apa? Setelah saya cari tahu materinya, ternyata adalah ketika kita scrolling media sosial, terutama pasti kalau kalian sering mau tidur 5 menit, boleh kali scrolling dulu 5 menit TikTok gitu kan. Ada dua hal yang sangat-sangat mempengaruhi. Hal yang pertama itu adalah blue screen dari HP. Itu benar-benar benar-benar mengganggu mata kita. Harusnya itu kan kalau kita mau tidur kondisinya adalah cahaya redup, bahkan mati ya. Jadi mata tuh mendapatkan ketenangan. Sementara kalau kita terpapar blue screen, kita tuh ya udah akan benar-benar dibawa melek terus. Mata tuh akan memberikan sinyal, oh di sensor mata nih masih siap untuk melihat. Padahal sebenarnya otaknya tuh udah lelah. Yang kedua, informasi tersebut
seharusnya ketika kita mau tidur, kita tuh relax. Tetapi sering terjadi adalah karena kita scroll, kita terpapar informasi. Yang mana ya udah, mau tidur, scroll, aduh Arsenal kalah, kepikiran. Sampai pagi, nggak tidur. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sebelum tidur usahakan minimal 1 jam atau ya setengah jam lah. Usahakan HP taruh, tenang. Boleh untuk mungkin mendengarkan musik, tapi yang relax aja ya. Jadi itu salah satu yang tidak baiknya. Lalu juga dari yang bermain otomatis kan kalau kita mencari informasi itu kan dari internet, otomatis lagi ke HP tadi kan. Nah makanya tadi kenapa saya bilang nggak bisa tidur. Lalu juga ada tentang kalau misalkan gini, kalau misalkan kita mencari informasi, kalian pernah nyadar gak sih atau merasa gak ini info benar apa enggak ya? Kok kayaknya meragukan. Zaman sekarang itu karena perkembangan alat komunikasi kita tuh bener-bener simple ya, sebesar ini aja, dan semua punya dan harganya pun terjangkau. Apa dampaknya? Semua manusia atau semua masyarakat itu bisa melaporkan, bisa mengupload apa yang mereka lihat atau apa yang mereka ingin posting. Dan ini adalah salah satu kesalahan terbesar kita manusia di zaman ini. Kita sering banget ya tidak verifikasi dulu info ini dari siapa. Asal lewat di TikTok, masuk FYP, jutaan komennya, oh kayaknya ini info benar deh. Jujur pasti di antara kalian ada yang merasa gitu. Misalkan ada info apa ya? Misal Mbak Im Wong cerai. Terus ada rekaman ininya, rekaman chatnya, rekaman layar, misal orang percaya, oh dari rekaman layar itu kayaknya Mbak Im Wong beneran cerai ya. Maksudnya kan saya juga bisa kan bikin karangan gitu kan. Jadi jangan kita bias sama informasi cuma karena viewersnya banyak, komennya banyak, kita langsung seketika percaya. Lalu juga ada fenomena yang namanya homeless media. Homeless media itu adalah media-media yang nggak banyak effort kayak media-media konvensional. Jadi dia nggak seperti media-media yang televisi punya kayak Viva, kayak Kumparan, dia nggak. Mungkin kalian pernah dengar apa yang namanya? Yang kalau di Instagram suka posting terus ada Volkatif. Volkatif itu salah satu contoh homeless media. Abo Tangerang yang mungkin dekat sama kita. Mungkin teman-teman juga ada tugasnya ya untuk bikin media seperti itu. Nah, media seperti itu sebenarnya bagus. Tetapi seringkali kalau saya lihat banyak banget nih media-media homeless media ini, dia tuh sumbernya tuh nggak jelas. Sering banget. Lihat deh, kalau berita-berita yang homeless media bagus, di ujung informasinya dia pasti akan mencantumkan SC source-nya apa gitu ya. Misalkan entah Metro TV atau apa. Tapi sering banget kayak sumbernya tuh akun TikTok apa gitu ya. Maksudnya siapa yang bisa memberikan kepastian bahwa akun TikTok ini memberikan informasi yang benar? Nah, itu yang harusnya kita tuh aware banget, dan terutama TikTok ya. TikTok ini yang kayaknya agak berbahaya untuk penyebaran informasi yang benar-benar gawat banget. Jadi itu tuh, informasinya itu harus kita telaah lebih lanjut. Lalu yang kedua yang sering terjadi tentang penyebaran informasi tadi adalah informasi itu sering banget nih kayak mengutamakan quantity tapi bukan quality. Beritanya kayak kita sebar yang banyak. Bahkan kayak kita bisa lihat fenomena buzzer. Emang kita nggak bisa buktikan ya, buzzer ini belum ada pembuktian atau belum ada yang mengaku di ini buzzer. Tapi dari fenomena-fenomena yang ada, kita bisa tahu nih mana akun buzzer. Postingannya banyak, followingnya 0, follower 0. Dan biasanya mereka memposting berita yang sama. Anggaplah ada 10 akun. Fenomena ini paling sering terjadi itu di dalam kontestasi politik. Kalian bisa lihat kalau ada berita politik, cari komennya. Cari komennya yang paling banyak kesamaan secara kata. Misal, kalian bisa analisis seperti ini. Misal kalau yang beberapa waktu yang lalu sempat pernah dibahas oleh tim narasi Mata Najwa itu adalah ketika perang Rusia Ukraina, ternyata diselidiki itu ada buzzer yang mendukung Rusia. Lalu buzzer itu bergerak di
di sosial media kita, di dunia sosial media Indonesia lah bisa dibilang. Mereka tuh selalu komen dengan kata kunci yang sama, Rusia, Putin, benar apalah gitu. Pokoknya intinya mendorong kalau seolah-olah mereka benar. Yang mana itu kan belum tentu. Pada faktanya mereka menyerang duluan. Tapi entahlah, itu tidak penting. Yang penting maksud saya adalah jangan sampai kita tergocek sama berita-berita yang dia tuh cuma karena banyak. Seperti tadi fenomena yang saya bilang di awal ya, share-nya banyak, viewer banyak, dan kontennya juga banyak banget. Sementara konten-konten berkualitas atau konten yang benar seringkali dia tuh cuma kalah secara kuantitinya aja. Padahal secara berita, secara fakta berita, secara isi berita dia tuh benar, dia tuh bagus, netral, tapi seringkali kalah sebenarnya seperti itu. Itu harus hati-hati ya. Apalagi orang tua kita tuh kan rawan banget biasanya kena begitu. Pasti di rumah sering kan grup WA-nya kayak hati-hati, produk A mengandung minyak babi, produk dari Israel apalah. Padahal sebenarnya produk lokal. Ternyata itu tujuannya untuk menjatuhkan produk tersebut. Itu hati-hati banget. Jadi saya harap kayak teman-teman di rumah juga bisa ikut aktif untuk ngasih tahu orang tuanya. Jangan karena dia mah mak gue udah ngeyel batu. Jangan gitu. Mau bagaimanapun itu orang tua ya teman-teman, orang tua, tetangga, grup-grup bude-bude teh, bude-bude pakde-pakde, iya itu om-om pokoknya sering kan nyebar-nyebar gitu grup keluarga, itu ingetin. Pelan-pelan aja, emang misi kita tuh berat sebagai mahasiswa untuk meluruskan hal yang tidak lurus, tapi itu harus kita lakukan karena kita yang tahu. Jangan sampai kita diam lah. Lalu dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita seharusnya bisa bijak ya untuk menanggulanginya. Seperti yang pertama, cara menanggulanginya adalah kita harus pintar melihat media, melihat informasi, sumbernya lah. Sumbernya itu seperti apa nih? Jadi kita harus bisa memilah dan juga jangan sampai kita tuh percaya sama satu sumber. Seringkali satu sumber itu juga sebenarnya agak-agak bias. Kalau yang sekarang kita bisa lihat, saya mau beri contoh tentang Israel Palestina, media-media luar tuh banyak banget yang dia tuh kredibel sebenarnya, namanya besar. Tapi entah kenapa terlalu membela Israel. Maksudnya kita tahu semua ya, yang lemah siapa, yang diserang siapa. Semua itu udah terpampang nyata, tapi entah kenapa mereka di satu berita itu, di satu topik itu mereka tuh kayak nggak netral. Jadi kita tuh jadi saran saya adalah bandingkan berita itu lewat berbagai macam sumber. Karena balik lagi media itu juga ada pemiliknya dan pemiliknya punya kepentingan gitu. Lalu yang kedua adalah kita terus bisa melihat si berita ini tuh ada sekiranya nih kayaknya ada motif lain gak sih? Ada motif lain, ada propaganda lain gak sih gitu. Karena berita itu harus netral, jangan sampai berita itu menjatuhkan salah satu pihak, sebenarnya seperti itu. Dan juga kita nih harus melihat sebuah informasi tuh, jangan sampai semua informasi yang ada di sosial media itu kita anggap berita. Kadang ada juga nih orang cuma curhat, tapi dijadiin bahan keributan karena kayak kadang suka ada gak sih kayak misalkan di TikTok ya, gue mau cowok yang bisa masak misal, itu kan preferensi pribadi. Tapi jangan sampai hal-hal yang seperti itu dijadikan keributan seolah-olah kayak enggak itu enggak benar, itu benar. Nah keributan-keributan itu yang nggak baik dan benar-benar bikin keruh suasana bersosial media kita. Jadi bukannya kita dapat informasi yang bagus, kita mau dapat hal-hal yang nggak enak lah. Padahal kan sebenarnya preferensi pribadi orang terserah ya, hak masing-masing. Lalu juga ada satu hal yang tadi saya ingin singgung adalah dalam kita memberitakan sesuatu, kita juga sebagai mahasiswa nih ya, kita tuh harus sadar, apalagi kita mahasiswa ilmu komunikasi, sebaiknya kita juga jika kita melihat hal yang memang yang tidak lurus di sosial media, yang tidak baik atau tidak benar, bahkan kita bantu untuk ingatkan, untuk luruskan gitu. Jangan sampai cuma kayak ya udah 8 semester kita di UMT, Ilkom, keluar-keluar cuma jadi pegawai biasa. Setidaknya kita pegawai tapi punya impact yang baik lah walaupun kecil. Karena kita nggak tahu kegiatan baik yang kita lakukan tuh dampaknya seperti apa. Tapi setidaknya kan kita udah mencoba ya. Ya dari beberapa informasi tadi, saya harap kita tuh bisa lebih bijak dalam menghadapi arus informasi yang masif banget ini. Jadi tolong buat teman-teman semua lebih hati-hati,
waspada, kritis, jangan sampai kekritisan berpikir kalian tuh pudar karena informasinya tuh bener-bener gila banget ya, sumpah. Hati-hatilah pokoknya semuanya. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.